السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, masih mengenai al-iman bil haudi wal kautsar. Iman tentang telaga haud dan sungai al-kautsar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sudah disebutkan bahwa kedua-duanya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang sangat banyak dari sekian banyak sahabat. Maka dikatakan oleh para ulama mutawatir. Karena tawatur, maka ini adalah perkara yang harus diimani. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menentangnya berarti menentang satu asal min usuli ahli sunnah. Dan sudah digambarkan kemarin bahwa yang namanya al-kautsar adalah nahrun fil jannah, hafitahu min dahabin wa majriha ala dur, wa ma'uha ahla min al-asal wa atyab min al-misik, atau kama qala fi riwayah an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungai di dalam surga yang tepi-tepinya dari emas dan alirannya dari batu-batu permata dan airnya lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik. Adapun haud, disebutkan di sini oleh Syekh Rabi' hafizahullah, yakhtalifu ahlus sunnah fi tartibi al-haud wasyafa'ah wassarat ayyuha awalan. Sudah sebutkan bentuknya adalah telaga, danau yang airnya dari sungai Al-Kautsar tadi. Tetapi apakah dia di dalam jannah dan apakah dia sebelum sirat? Dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, yakhtalifu ahlus sunnah, berselisih ahlus sunnah dalam susunannya mana dulu antara syafa'ah, haud, sirat
dan lainnya. Adapun Imam Bukhari rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh, yushiru fi tartibihi, beliau mengisyaratkan tentang susunannya bahwa al-haud, telaga haud itu setelah as-sirat, setelah jembatan yang sangat tipisnya, ba'da as-sirat wa ba'da al-hisab, setelah jembatan, setelah hisab perhitungan, wa ba'da hadhil asya, setelah semua itu baru telaga haud. Ini pendapat beliau, disebutkan oleh Al-Hafidh tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa yukhalifuhu al-katsir, tetapi diselisihi oleh sekian banyak ulama yang lain, bahwa mereka menyatakan annal haud adalah al-awwal. Haud itu lebih dulu, sebelum sirat, sebelum hisab, yani qabla sirat wa qabla al-hisab, sebelum jembatan, sebelum perhitungan itu sudah ada telaga, atau mereka sudah memasuki telaga tersebut. Wa qabla al-mizan, bahkan sebelum timbangan. Wa qabla hadhil asya, sebelum semua itu. Berarti dari mahsyar, setelah Rasulullah SAW menyatakan ummati ummati, maka Allah berikan jalan keluar dari apa yang menyengsarakan mereka, yaitu panas yang sangat, dalam keadaan matahari didekatkan kepada mereka. Lianna an-nas yakhrujuna 'utashan, maka manusia ketika itu keluar dalam keadaan haus. Yab'athuhumullahu wa hum 'utash, dibangkitkan mereka dalam keadaan mereka kehausan. Qala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yud'a al-yahud, dipanggil orang-orang Yahudi oleh Allah. Fayuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu kunna na'budu Uzairan ibn Allah, kata mereka kami menyembah Uzair anak Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, kalian berdusta. Allah tidak mengambil istri, tidak mengambil anak. Famadza tabghun, maka apa yang kalian mau? Semua menjawab dengan sama. Qala atishna ya rabbana, mereka berkata kami haus wahai Rabb kami. Fasqina, berikan kami air. Fayushara ilaihim alla taridun fayusharuna ilan nar, maka dikatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan minum dan mereka tidak akan bisa mendapatkan air, maka digiring ke neraka. Ka'annaha sarabun, neraka itu sepertinya fata morgana, sepertinya air dari kejauhan. Maka dikatakan yahtim ba'daha ba'dan fayatasaqatuna finnar, maka mereka saling berebut untuk mendekati fata morgana tadi yang dikira air, maka berjatuhanlah mereka ke dalam api. Thumma tud'an nasara, kemudian dipanggil Nasara dan dikatakan pada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka menjawab, na'budu al-Masih ibn Allah, kami menyembah Al-Masih anak Allah. Maka dikatakan pada mereka, kadzabtum, kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, Allah tidak mengambil istri, tidak mengambil anak. Famadza tabghun, apa yang kalian mau? Mereka juga menjawab seperti Yahudi, atishna ya rabbana, kami haus wahai Rabb kami. Fasqina, berikan kami air, berikan kami minum. Fayushara ilaihim alla taridun, maka diisyaratkan pada mereka bahwa mereka tidak akan memasuki telaga. Qala fayusharuna ila jahannam, maka mereka digiring kepada jahannam. Ka'annaha sarab, seakan-akan air dari kejauhan, ya.
fatamorgana. Yahtimu ba'duha ba'dan fayatasaqatuna finnar, maka mereka berebut memasuki fatamorgana tadi, maka mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Khonibina azakumullah. Ammal mu'minun, adapun orang-orang beriman, fayasqihimullah minal haud, adapun mereka orang-orang beriman, maka Allah tuangkan pada mereka air dari telaga haud. Disebutkan dalam hadis ini dari telaga haud. Wa tadhkur ba'dul ahadits, dan disebutkan beberapa hadis yang lain, yaitu anna likulli nabiyyin haudan, bahwa setiap nabi punya haud, punya telaga. Wa haudu nabiyyina a'zamuha, dan telaga nabi kita adalah yang terbesarnya. Wa yamtazu 'alaiha bi annaha yumaddu minal kautsar, dan yang paling besarnya dan yang paling istimewanya, dan bahwasanya airnya merupakan tuangan dari sungai yang ada di surga, yaitu Al-Kautsar. Berarti al-haud adalah sebelum jannah, sebelum jembatan, sebelum sirat, bahwa mereka dibangkitkan dari matinya, dari kuburnya dalam keadaan haus, dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan haus, sampai kemudian mereka diizinkan orang-orang beriman untuk masuk ke telaga haud. Wa man yashrab, siapa yang minum daripadanya, lam yadhma abadan. Dalil lainnya bahwa ini adalah bukan yang di jannah, karena di sana disebutkan fala yudhadanna, dan ada beberapa yang dihalangi. Dihalau, tidak boleh masuk ke dalam telaga haud. Kalau di surga tidak ada yang dilarang, semua boleh kalau sudah masuk surga. Tetapi ini menunjukkan bahwa ini sebelum surga, karena di sana ada Yahudi dihalangi, ada Nasrani dihalangi, dan ada orang-orang yang ada bekas wudu yang menunjukkan bahwa mereka muslimin, tetapi dihalau juga. Dan Nabi menyatakan innahum ummati, mereka umatku. Maka dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu, sepeninggalmu. Ini khonibrin azakumullah menunjukkan bahwa ini berbeda, Al-Kautsar dengan telaga Al-Haud. Kembali kepada kitab. Wa qala wa hadzal haud waradat fihi ahaditsu katsirah, minha ma fihi tasrih bi anna tulahu kama baina Makkah wa Busra. Masalah telaga haud diriwayatkan dalam berbagai macam riwayat. Di antara riwayatnya menunjukkan tentang kejelasan berapa luasnya. Dikatakan panjangnya antara Makkah dengan Busra, atau Makkah dengan Hijr. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As dikatakan innahu masafatu syahrin, bahwa panjangnya atau garis tengahnya seluas atau sejauh perjalanan 1 bulan. Sejauh perjalanan 1 bulan. Kullu zawiyatin min zawiyahu masafatu syahr. Setiap sisinya perjalanan 1 bulan. Kesana perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Demikian dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Wa wasafahu kama sabaq lakum annahu ashadda bayadan minal laban, dan sudah diterangkan kepada kalian apa yang sudah lewat, bahwasanya airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan harumnya lebih harum daripada minyak misik, minyak wangi yang paling wangi. Wal ahaditsu fihi aktsar minat tawatur, sedangkan hadis-hadisnya lebih banyak dari mutawatir. Sehingga ikhwan azakumullah sama dengan riwayat-riwayat ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kalau ada seorang menentang Al-Quran? Ikhwan azakumullah, akan dikatakan dengan berbagai macam tuduhan oleh para ulama. Sedangkan Al-Quran itu diriwayatkan dengan riwayat-riwayat. Hanya saja riwayat-riwayatnya mutawatir, yang tidak mungkin bisa tertuduh dengan dusta.
Dan tidak mungkin mereka merencanakan kedustaan, karena yang meriwayatkan banyak dari tempat yang berbeda-beda, dari negeri yang berbeda-beda, dari manusia yang berbeda-beda. Tidak mungkin mereka merencanakan kesepakatan untuk berdusta sama-sama, tidak mungkin. Apa yang diriwayatkan dari Ahlul Yaman, dari Ahlul Syam, dari Mesir, dari Irak, dari seluruh negeri, semuanya sama. Ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir. Ternyata urusan masalah telaga Haud, berita tentang Al-Kautsar juga sama, mutawatir. Bahkan beliau menyatakan aktsar, lebih banyak dari sekedar mutawatir. Mutawatir lebih dari mutawatir. Kama qulna, sebagaimana kita katakan kemarin, tablugh 80 hadisan, mencapai 80 riwayat. Dan 20 riwayat kurang lebih dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Qala wa idkhalu fariqin minal muwahhidin al-jannah bighairi hisab. Kembali kepada ucapan matan. Di matannya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan, dan kami beriman, dan mereka ahlul hadis beriman dengan dimasukkannya sekelompok ahli tauhid ke dalam jannah tanpa hisab, yakni tanpa azab juga. Ini juga harus diimani, bahwasanya ada orang-orang yang masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab. Karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam", ditampakkan kepadaku umat-umat, fara'aitu an-nabiy wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiy wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annahum ummati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat Nabi yang bersamanya beberapa orang. Ar-raht itu jumlah manusia yang lebih dari 3 kurang dari 10, 3 sampai 9. Dan aku melihat Nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Dan aku melihat Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-tiba aku melihat sawadun azim, hitam yang besar. Ini jumlah manusia yang besar dikatakan dengan sawad, hanya hitam saja sangat banyaknya. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menduga bahwa itulah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini Musa alaihi salam dan kaumnya. Walakin inzur ila al-ufuq, tetapi lihat ke ufuk lain. Fanadhartu, maka aku pun melihat. Fa idza sawadun azim, maka aku melihat jumlah manusia yang juga besar. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, undur ilal ufuqil akhar, lihat ke ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim, maka di sana ada jumlah manusia yang besar. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan kepadaku, ini ummatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Inilah umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu, kemudian Nabi berdiri dan masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka manusia pun mulai berbicara tentang siapa mereka. 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab, tanpa diadab. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah, mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah SAW, ini berjuang bersama Nabi, membela Nabi, berperang bersama Nabi. Wa qala ba'duhum, berkata yang lain, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam, mungkin mereka adalah yang lahir di dalam Islam. Walam yusyriku billahi, dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena para sahabat merasa, ini dari tawadhu'nya mereka, bahwa adapun kami pernah mengalami masa jahiliyah, mungkin bukan kita, mungkin yang lahir sudah Islam,
dan kemudian terus di dalam keislamannya, dalam tauhidnya sempurna, tidak pernah mengenyam kesyirikan sama sekali. Lebih bersih. Ini tawadhu'nya mereka. Padahal sudah kita ketahui sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah para sahabat. Qala, berkata lagi sebagian mereka, wa dzakaru asya'a, mereka menyebut sekian pendapat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba Nabi keluar menemui mereka dan bertanya, "Malladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian perbincangkan? Fa akhbaruhu, maka mereka kabarkan bahwa kami membicarakan ya Rasulullah tentang mereka yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqal, maka Nabi bersabda, humul ladina la yarqun, dalam riwayat yang lebih sahih, wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak memakai atau tidak meminta untuk diruqyah. La yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah untuk menyembuhkan sesuatu. Yang kedua, la yaktawun, tidak memakai pengobatan dengan besi panas, kai. Wala yatatayyarun, tidak menganggap sial pada sesuatu, tidak menganggap ada satu angka dianggap angka sial, tidak menganggap hari tertentu sebagai hari sial, tidak menganggap bulan tertentu sebagai bulan sial, tidak menganggap tempat tertentu dianggap sebagai tempat sial. Berarti mereka-mereka yang penuh tawakal, dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bergantung dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Ukkashah, bangkitlah seorang yang bernama Ukkashah dan berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Maka dijawab oleh Nabi, anta minhum, engkau termasuk di dalamnya. Berarti satu-satunya yang diketahui dari 70.000 orang adalah Ukkashah bin Mihsan, yang beliau terbunuh syahid dalam jihad fisabilillah. Thumma qama rajulun akhar, kemudian bangkit orang yang lain dan menyatakan, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Maka Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukkashah, engkau didahului oleh Ukkashah. Artinya permintaan tersebut sudah didahului oleh Ukkashah, maka aku menjawab pada Ukkashah dan tidak menjawab untukmu. Sebagian menganggap bahwa itu menunjukkan bahwa para sahabat pun tidak seluruhnya masuk dalam 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab, sebagaimana dalam fawaid di dalam syarah kitab tauhid. Ada dalil menunjukkan bahwa mereka saja tidak seluruhnya, tetapi wallahu taala alam, sebagian para ulama menyatakan bukan demikian maknanya. Maknanya justru Rasulullah SAW tidak menjawab. Tidak menjawab itu masih dalam misteri. Wallahu taala a'lam, apakah masuk atau tidak masuk. Kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab dan kenapa tidak mengabulkan doanya, tidak menyebutkan atau tidak mendoakan untuknya? Rasulullah SAW tidak memberikan, tidak mengabulkan permintaannya karena khawatir akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu berantai. Kalau dikasih juga, yang ketiga akan mengatakan, aku juga ya Rasulullah. Kalau yang ketiga dikasih, yang keempat akan datang lagi, aku juga ya Rasulullah. Akan berbaris mereka yang didoakan untuk masuk dalam 70.000 orang yang tanpa hisab, tanpa adab, masuk dalam jannah. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi', ucapan beliau sabaqaka biha Ukkashah adalah saddan lidzari'ah, untuk menutup ad-dzari'ah, menutup kejelekan. Kalau sampai dijawab akan berpanjang nanti, hatta la ya'ti ghairuhu wa ghairuhu wa ghairuhu, agar jangan datang orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. Fayatlubuna misla hadza, semuanya meminta apa yang diminta oleh Ukkashah. Maka di stop oleh Nabi, cukup, kamu sudah dahulu ya Ukkashah, sudah selesai. Wa qad yas'aluhu hadhihi syafa'ah, dikhawatirkan akan ada yang meminta, ternyata orang yang tidak pantas untuk masuk di dalamnya. Misalnya dari kalangan munafik, ikut-ikutan minta, ya repot.
Wa hadza min hikmatihi, dan ini hikmah Rasulullah SAW hanya menghentikan saja, tidak menyebut masuk atau tidak masuk, dan tidak pula mengatakan mendoakan dengan doa, tapi menyatakan cukup, kamu sudah dahulu ukasha, sudah cukup. Wa hadza min hikmatihi, ini dari hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengatakan engkau tidak masuk, tidak menyatakan dengan kalimat lain engkau tidak saya kasih, tidak, tapi kalimatnya engkau sudah didahului oleh ukasha, sudah. Qala wa hadza warada aidan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ta min as-70,000 bahwa Rasulullah SAW ternyata meminta pula untuk ditambah. Yu'ta ma'as 70,000, ternyata diberi lagi oleh Allah tambahan bersama 70.000 orang tadi, setiap 70.000, ma kulli alfin 70,000. Ini hadisnya berbunyi, fastazadtu rabbi, aku minta tambah pada Rabbku, fazadani fi kulli alfin 70,000, aku meminta tambah, jangan 70.000, lebih banyak lagi ya Rabb, maka ditambah untukku pada setiap 1.000 ditambah 70.000, berarti 70.000 kali 70. Demikian pula dalam riwayat Rasulullah SAW minta tambahan lagi, fastazadtu rabbi fazadani thalath hissiyat min hissiyati rabbi. Yang pertama sahih 70.000, sangat sahih. Yang kedua sahih tapi di bawahnya kesahihannya. Yang ketiga lebih bawahnya lagi, maka ditambah untukku 3 cidukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu tentang tangan Allah, walaysa kamitslihi syai', dan ini yang tidak bisa ditebak seberapa jumlahnya. Oleh karena itu jangan putus harapan, hendaklah kita berharap semoga termasuk dalam 70.000 orang tadi yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, yang tentunya untuk masuk ke dalamnya melihat apa ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang yang mewujudkan tauhid dan tawakal, sehingga mereka tidak mau yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Enggak mau yang makruh sekalipun, apalagi yang haram. Sebab meminta diruqyah, meminta dijampi, itu makruh, tidak sampai haram. Demikian pula pengobatan dengan kai, makruh, tidak sampai haram. Adapun tatayyur tergantung. Kalau masih hanya pada hati saja, ini hari yang jelek ini hari sial ini, masih belum jadi hukum, masih makruh. Tetapi kalau sudah ambaka au raddak, sudah membuat kamu berangkat atau tidak berangkat, berarti sudah mempengaruhi kamu. Adapun perasaan tadi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, masing-masing kita kadang dimasuki perasaan itu. Tetapi yang namanya dosa itu kalau sudah ambaka au raddak, kalau sudah membuat kau berangkat atau tidak jadi berangkat. Sudah mau berangkat gagal, kenapa? Tidak jadi ya? Apa alasannya? Ya pokoknya gak jadi. Dia mau ngomong malu, karena ahlu sunnah bersama ahlu sunnah malu dia. Padahal dalam hatinya karena ini hari sial. Ini sudah terkena. Kenapa? Membuat dia gagal berangkat. Atau sebaliknya, menjadikan dia berangkat. Wah, ternyata ini bagus, bukan hari jelek, ini hari baik, berangkat. Kenapa nggak besok? Harus sekarang, tak bisa. Karena ini harinya hari baik. Maka itu sudah jatuh dalam perkara tatayyur. Tetapi mereka ini masya Allah, orang-orang yang penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau yang makruh-makruh, apalagi yang haram. Ini sifat dari 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Aina syahid min hadzal hadis? Asyahid adalah kalimat Rasulullah SAW, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka sebagian orang yang bodoh, yang hanya membaca sebagian saja, kemudian berkata, enggak mungkin orang masuk surga tanpa dihisab, enggak mungkin, semua harus dihisab, harus dihitung, harus ditimbang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru baca sebagian, tidak membaca sebagian yang lain. Memang semua dihisab,
kecuali 70.000 orang tadi yang masuk jannah bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Qala wa fariqun minhum yuhasabu hisaban yasira. Kata musannif wal Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, dan juga ahli sunnah beriman bahwa ada sebagian mereka yang dihisab dengan hisaban yasira, yang dihisab dengan hisab yang mudah, sebagaimana dalam ayat fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberi kitab dari kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan bertemu, akan kembali kepada keluarganya dengan gembira, dengan bahagia. Wastashkalat Aisyah. Aisyah merasa sulit memahaminya dan berkata atau menanyakan tentang ucapan Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau pernah berkata, laisa ahadun yuhasab yaumil qiyamah illa halak, atau dalam riwayat illa udzib. Engkau pernah berkata tidaklah orang dihisab yaumil qiyamah kecuali pasti binasa atau kecuali pasti diadab. Alaysa yaqulullah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menerima kitabnya dari kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan bertemu keluarganya dengan bahagia. Bagaimana mungkin dikatakan tidak ada orang yang dihisab kecuali binasa? Dijawab oleh Nabi SAW, innama dhalikil ardu, itu ya Aisyah hanya al-'ard, wa laysa ahadun yunaqash al-hisab yaum al-qiyamah illa 'udzib. Ya Aisyah, itu hanya diperlihatkan, tidak dihitung. Dan barang siapa yang yunaqashul hisab, siapa yang dibahas hisabnya, dihitung hisabnya yaumul qiyamah, pasti ujung-ujungnya diazab. Subhanallah ya. Berarti hisaban yasira ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa makna hisaban yasira adalah al-'ardu, hanya ditunjukkan, dihadapkan dia, dipanggil dia, bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Rabbnya, walaysa bainahu wa bainallahi terjemahan, enggak ada antara dia dengan Allah penterjemah, enggak ada perantara, kemudian Allah tunjukkan, bukankah ini amalanmu, bukankah ini amalanmu, bukankah ini amalanmu, bukankah ini dosa-dosamu, sampai orang itu merasakan binasa. Kemudian Allah katakan, ini semua telah aku tutupi di dunia, dan sekarang aku ampuni untukmu, masuklah dalam jannah. Ini dikatakan dengan hisaban yasira, hanya ditunjukkan saja, kemudian tidak dihitung, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan. Maka ahlus sunnah wal jamaah beriman adanya orang-orang mukmin yang dihisab dengan hisaban yasira, yang hanya ditunjukkan saja tetapi tidak dihitung. Wa ammal hisabal yasir fahuwal 'ardu faqat. Maka yang namanya hisab al-yasir, hisab yang mudah, adalah hisab yang hanya ditunjukkan. Yani alladhi yudaqqiq ma'hu fil hisab la budda an yu'adzab. Yani orang yang dirinci oleh Allah perhitungannya, maka mesti akan diazab. Adapun hisab yang mudah hanya ditunjukkan saja. Tu'radul a'mal biduni munaqashah, ditampakkan, ditunjukkan amal-amalnya tanpa dibahas. Fayadkhulul jannah hadza aidan biduni hisabin wala adab. Maka orang yang dihisab dengan hisab yang mudah juga masuk surga tanpa dihitung, tanpa diazab. Karena hanya ditunjukkan, tidak dihitung. Qala rahimahullah, wa in khaluhumul jannah bighairi su'in yamassuhum wa adabin yalhaquhum. Dan juga ahlu sunnah beriman adanya orang-orang beriman yang masuk surga tanpa kejelekan sedikit pun yang menyentuhnya, tanpa ada adab yang dihadapinya.
hadaini as-sinfain qaumun yadkhuluna al-jannah bila hisabin wa qaumin yuhasabuna hisaban yasira hadani as-sinfani yadkhuluna al-jannah bighairi su'in. Maka diringkaskan oleh beliau dua kelompok tadi. Kelompok pertama yang tidak dihisab, tidak diadab. Kelompok kedua, kelompok yang ditunjukkan saja kemudian dimaafkan. Dua golongan ini kedua-duanya masuk jannah bighairi su'in yamassuhum, tanpa ada kejelekan apapun yang menyentuhnya, tanpa ada azab yang menyentuhnya. Ini golongan yang istimewa. La bil qawli wala bit ta'dzib bil fi'li la yamassuhum syai'un min hadha. Tidak ditimpa kejelekan, tidak ditimpa azab. Ini kalimat su'ammu, lebih umum daripada sekedar azab. Artinya enggak ditimpa kejelekan apapun. Tidak bil qaul, tidak ada kejelekan dengan ucapan, dicerca, direndahkan seperti orang-orang kafir, tidak terkenal. Wala bit ta'dzib, tidak pula dengan azab, azab dalam bentuk fisik, tidak. Demikian pula tidak diazab dalam bentuk psikis, dibikin mereka takut, dibikin mereka demikian, tidak. Bahkan ketika di mahsyar yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di masa enggak ada naungan apapun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idkhalu fariqin min mudnibihimun nar. Selanjutnya Syekh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni menyatakan, dan juga kami beriman dimasukkannya sekelompok dari pendosa-pendosa ahli tauhid ke dalam neraka. Ini khairuddin azakumullah, menunjukkan adanya orang-orang beriman masih punya tauhid ternyata masuk neraka dulu. Ini pun harus diimani karena diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, yakni minal mu'minin, dari kalangan orang beriman, pendosa-pendosa, ada yang sekelompok mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT. Wa hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah, ini aqidah ahli sunnah wal jamaah, khilafan lima yaquluhu ghulatul murji'ah, menyelisihi apa yang diucapkan oleh murji'ah yang ekstrim. Apa yang dikatakan oleh murji'ah yang ekstrim? Fa ghulatul murji'ah, orang-orang ekstrim dari kalangan murji'ah menyatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, gak akan disentuh kejelekan apapun, seluruhnya kata mereka. Ini kesesatan murji'ah. Padahal dalam riwayat-riwayat yang sahih ada orang-orang beriman yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, kama qulna. Ada pula orang-orang beriman yang karena dosa-dosanya masuk neraka, tapi kemudian diselamatkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaatnya para pemberi syafaat. Qala wa anna imanuhu mithla imani Jibril. Kata murji'ah bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah cukup, berarti dia orang yang beriman sempurna, masuk surga. Dan dia imannya sama dengan imannya Jibril dan Mikail, sama imannya dengan imannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih ekstrim lagi dari murji'ah menyatakan man arafallah mu'minun. Pokoknya siapa yang kenal Allah mukmin, sempurna imannya, walaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Astagfirullah. Betapa sesatnya murji'ah. Menyatakan man arafallah, siapa yang kenal Allah maka dia orang beriman, titik. Mau menyebutkan syahadat ataupun tidak bersyahadat, beramal ataupun tidak beramal. Fahaulai ahlu dhalal, maka mereka adalah kelompok sesat. Li'annahu la budda minal imani wa la budda minal amal. Karena yang namanya al-Islam, al-iman harus dengan keyakinan dan juga harus dengan pengenalan atau pengenalan dulu dan diyakini dan juga diikrarkan di lidah dan harus dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini pemahaman Ahlus Sunnah. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Fal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Maka yang namanya iman menurut Ahlus Sunnah adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan.
Wal murji'ah indahum annal amal la yadkhul fil iman. Adapun murji'ah menganggap bahwa pengamalan enggak masuk dalam iman. Iman itu cuma keyakinan. Siapa yang yakin Allah ada, maka dia mukmin. Maka mereka kaum kejawen itu sama dengan murji'ah. Sing penting eling. Itu murji'ah modern atau murji'ah yang sudah mulai berkembang dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah baru. Bukan akidah muslimin, bukan akidah Islam, bukan akidahnya Ahlus Sunnah. Karena mereka menganggap tidak perlu bersaksian, tidak perlu pengamalan, tidak perlu pembuktian. Yang penting hati eling nang Gusti Allah cukup. Yang penting ingat Allah, selesai. Ini khonudina azakumullah murji'ah yang paling ekstrim. Adapun murji'ah yang di bawahnya mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah saja, titik. Amalannya kayak apapun dia mukmin kamilul iman. Khonudina azakumullah. Na'udzubillahi min dzalik wa annahu yakfi indahumul ma'rifah wat tasdiq faqat wal iyad billah. Mereka menganggap bahwa iman itu cukup dengan pengenalan dan keyakinan saja, titik. Wal iyad billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan murji'ah. Kita akan lanjutkan insyaallah bahwa di sana ada pula murji'atul fuqaha. Yang sedikit berbeda tetapi tetap dikatakan oleh para ulama bahwa mereka juga menyimpang sesat. Sallallahu taufiq wal afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.